Ya, dibuka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih karena sudah bergabung pada pertemuan hari ini ya. Hari ini itu kita ke minggu kelima kalau tidak salah. Nah, terus untuk UTS itu akan kita adakan 2 minggu setelah ini gitu. 2 minggu atau 3 minggu setelah ini gitu. Pertemuan minggu ke-8 ya. Sekarang kan kita minggu kelima. Nah, UTS-nya itu minggu ke-8. Berarti masih ada sekitar 3 mingguan lagi. Nah, untuk UTS-nya itu nanti eh, teman-teman bagian dari survei UMKM yang akan dijelaskan per hari ini itu dimasukkan juga di dalam UTS-nya. Terus kemudian nanti, bentar mungkin sambil saya screen aja ya. Ini terlihat nggak? Terlihat, Halo. Mbak. Oke, oke. Nah, untuk sekarang itu kan kita minggu kelima ya, yaitu kan pembuatan logo produk sama e-commerce di Metaverse. Nah, menurut aku yang e-commerce di Metaverse ini nanti mungkin akan disampaikan di minggu ke-6. Terus sekarang itu diganti materi yang minggu ke-6 yaitu survei UMKM gitu. Karena mumpung sekarang lagi Ramadan juga dan teman-teman pasti akan dapat UMKM yang lebih banyak gitu ya. Nah, dan ini juga sebagai salah satu bentuk tugas UTS gitu. Nanti yang harus dimasukkan ke dalam UTS kalian gitu. Nah, terus kita nanti UTS itu minggu ke-8 setelah materi portofolio. Nah, untuk UTS-nya teman-teman nanti membuat profil bisnis tapi di dalam website gitu. Terus kemudian websitenya itu juga ada laporan laporan mingguan kalian yang tabel omset itu sama survei UMKM gitu. Nah, untuk contoh profil bisnisnya nanti akan aku tunjukkan juga ya. Nah, kalau untuk survei UMKM ini aku contohkan di sheet nomor 4 itu miliknya SMK Islam Terpadu Menarhuda gitu. Nah, nanti kalian kan mengisi yang omset mingguan kan di atas ini ya. Nah, terus nanti kalian itu tambah lagi di bawah nama, terus kemudian WhatsApp kalian. Nah, yang bagian jenis usaha ini itu diisi jenis usaha UMKM yang kalian survei gitu. Jadi tugasnya itu kalian mencari salah satu UMKM yang ada di sekitar kalian, UMKM apapun, entah itu mau jual gorengan atau jual makanan atau jual misalkan bengkel seperti itu boleh, asalkan itu UMKM ya, teman-teman bisa survei. Nah, terus teman-teman nanti tinggal diisi di sininya, misalkan jenis usahanya adalah laundry ya. Tuh. Nah, terus kemudian mengikuti seperti yang di atas ini ya. Jadi misalkan nanti kalian surveinya di tanggal 23 nih, kalian isi si UMKM itu pada tanggal 23 itu mereka omsetnya berapa. Seperti itu misalnya 90.000. Nah, ini kalian isi terus sampai eh, tapi karena waktunya cuma 3 minggu aja. Nah, tapi karena waktunya cuma 3 minggu aja, teman-teman eh, gimana ya? Kalau cuma 3 minggu aja, berarti gini aja. Yang ini di split.
Sorry. Oh ya, nanti di atasnya ini berarti kan teman-teman start surveinya itu eh, per Sabtu besok misal tanggal 23 ya. Kita sepakati mau hari di start Sabtu besok atau Kamis depan. Halo? Mungkin bisa di Kamis depan nggak apa diperkenankan. Boleh. Kalau misalkan Kamis depan, berarti kan minggu ke-6 ya. Berarti dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 11. Eh, 28 sampai dengan tanggal 11. Ya, tapi karena tanggal 11-nya itu udah kalian UTS, berarti paling enggak tanggal 6. Nah, nanti di atasnya ini ditulis aja. Kan kalian survei dari tanggal 28 Maret ya. 28 Maret tuh. Nah, yang survei UMKM ini kalian harian aja gitu karena biar datanya bisa banyak dan kalian bisa buat grafiknya gitu. Dari tanggal 28, 29 sampai dengan tanggal ini ya, sampai dengan tanggal 6 Maret ya. Oke, jadi teman-teman Kamis depan sudah harus dapat jenis UMKM yang mau disurvei. Itu kalian survei dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 6 April gitu. Terus kalian nanti buat grafik ya, bentar. Nah, nanti kalian buat grafik ya seperti ini. Tuh, jadi grafik yang pertama itu grafik UMKM yang kalian survei gitu. Nanti kan tabelnya bentuknya seperti ini. Nah, kalau bisa cantumkan nama pemiliknya juga gitu. Pemilik UMKM itu, terus kemudian jenis usahanya apa. Nah, terus nanti kan kalian survei nih dari tanggal 28 Maret sampai sampai tanggal 6 April ya. 28 Maret sampai dengan tanggal 6 April. Terus kalian kemudian bikin grafiknya kayak gini gitu. Terus yang kedua kalian juga buat buat grafik omset kalian sendiri. Terus nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab ketika UTS itu gitu. Oke, untuk tugas yang survei UMKM bisa dipahami nggak? Halo? Bisa dipahami nggak? Hmm. Jadi gitu ya.
untuk UMKM-nya. Di teman-teman, Kamis depan harus sudah dapat UMKM yang mau disurvei itu apa. Terus kemudian nanti kalian survei dari tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 6 April. Habis itu kalian buat grafiknya gitu. Buat grafik, buat grafik di sini sudah pada tahu kah? Izin bertanya nggak nanti atau gimana? 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 Halo? Suaranya putus-putus tadi. Halo, siapa tadi yang bertanya? Oke, ada yang bertanya, apakah untuk penugasan survei UMKM ini sudah dapat dipahami? Oke, sudah paham ya. Nah, hari ini kan ada apa materi terkait logo, cuman surveinya setiap hari. Itu karena datanya eh, kan ini kan kita tadi UTS-nya itu kan minggu ke-8 gitu kan. Minggu ke-8 itu tanggal 11 tanggal 11 April ya. Lebaran enggak sih? Bentar, bentar, bentar. Maaf Kak, saya ingin izin bertanya. Kan di sini kita, Kak, Iya. saya izin bertanya. Saya Nur Hidayah dari SMK 1 Nunukan ingin bertanya. Kan di sini kita cari UMKM yang ada di daerah kita, kami misalnya. Baru nanti kami buatkan Mm-mm. tabel. Begitu Kak. Mm-mm, betul, betul. Eh, nanti pembuatan tabelnya nggak apa-apa dari apa tabel kan diagram. Dari PowerPoint Kak atau dari Canva bisa. Oke. Karena kan di tanggal 11 April itu kan masih libur Lebaran. Nah, terus paling diadakannya tanggal 18 ya. Kalau gitu berarti teman-teman gini aja, sorry, sorry, sorry. eh Bentar ya Nur Hidayah. Jadi kalau gitu berarti teman-teman mengikuti
surveinya mengikuti yang ada di sini aja gitu. Nanti sampai dengan tanggal 13 April, eh iya nih, tanggal 13 April ya. Mm-mm. Sampai dengan tanggal 13 April aja gitu. Per per Sabtu besok. Nah, tapi kalau misalkan si UMKM itu ada datanya dari misalkan dari tanggal 24 Februari itu boleh kalian masukkan gitu ya. Jadi kalian tetap surveinya sesuai dengan tanggal yang ada di tabel omset ini sampai dengan tanggal 13 April. Oke, tadi ada pertanyaan dari Nur Hidayah kalau misalkan eh, grafiknya ya, kalau misalkan grafiknya dibuat dari Canva gitu. Boleh aja sih kalian Eh, mau buat di ah, oh, oh gitu. Oke, bisa Kak. ya. Paham, paham. Hmm, boleh aja kalau misalkan kalian mau buat dari Canva atau dari tools lainnya. Kalau misalkan mau buat dari sini langsung, sebenarnya juga bisa gitu. Oke, berarti nanti tinggal yang teman-teman yang lain tinggal mengikuti pengisiannya mengikuti yang ini ya, tabel omset di sheet nomor 4 gitu. Jadi kalian tambahkan pertama nama kalian, terus kemudian nama pemilik MKM-nya, jenis usahanya apa, terus kemudian nanti kalian isi sesuai dengan tanggalnya sampai dengan tanggal 13 April ini. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Nah, eh, karena ini kan sebagai data nanti kalian saat UTS-nya itu, tapi setiap hari Kamisnya, tiap pertemuan hari Kamis tetap ada materi dan penugasan sesuai dengan materi saat itu gitu. Jadi kalian nanti UTS-nya sekitar tanggal 18 April, karena 11 April itu kan masih cuti Lebaran. Tuh. Nah, nanti pokoknya kalian siapkan datanya aja dulu gitu. Kalau misalkan disampaikannya mendadak, takutnya kan khawatirnya nanti kalian belum dapat UMKM lah atau harus apa surveinya. Kalau misalkan mendadak kan datanya juga nggak bisa maksimal gitu. Oke, untuk penugasan survei UMKM tidak ada pertanyaan ya? Sudah pada jelas ya? Jelas, Kak. Oke, oke. Nah, untuk materi logo sendiri, menurut saya teman-teman sudah pada paham terkait logo. Apa mungkin ada yang kurang, ada yang masih bertanya-tanya gitu. Oke, sebelum itu mungkin ada yang tahu arti logo. Apa arti logo itu ibarat identitas perusahaan kita. Oke, oke, baik. Ada yang mau berpendapat lain? Tadi kata Revansyah, identitas dari sebuah perusahaan ya. Iya kok. Oke, ada yang berpendapat lain? Betul yang disampaikan oleh Revans ya. Jadi
Logo itu bisa dibilang sebagai identitas dari suatu perusahaan gitu. Tapi karena kita di sini adalah materinya teknopreneur atau kewirausahaan, jadi teman-teman nanti membuat logo yang sesuai dengan usaha yang kalian jalani, kayak gitu ya. Nah, logo itu identitas dari usaha kalian gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita berbicara logo, ada banyak sekali AI ya mungkin yang bisa dipakai gitu untuk untuk buat logo itu sendiri gitu. Sekarang nggak usah terlalu susah-susah untuk membuat logo secara manual gitu, karena banyak AI yang bisa dipakai gitu. Tapi teman-teman ketika bikin logo itu harus ditentukan juga makna dari logo itu apa sih gitu. Karena aspek-aspek dalam logo itu seperti garis, terus kemudian warna, itu semuanya memiliki arti ya. Jangan sampai teman-teman eh, pakai warna hitam karena teman-teman suka warna hitam. Nah, itu bukan seperti itu gitu, karena warna pun ada artinya. Tuh. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah mempelajari juga, tapi mungkin ada juga yang belum. Nah, nanti bisa dicari juga ya ini dari Canva, dari websitenya Canva. Jadi di sini dijelaskan seperti makna-makna dari warna. Nah, ini contohnya yang pertama adalah warna merah gitu. Warna merah itu memiliki arti bahaya, gairah, kegembiraan, dan juga energi gitu. Nah, jangan sampai teman-teman misalkan punya bisnis eh, apa ya, fotokopi misal. Kalau misalkan warnanya merah, sesuai nggak menurut kalian? Halo? Kalau menurut saya kayak sesuai nggak sesuai sih. Karena kalau misalkan fotokopi kan nggak terlalu identik ya. Tapi kalau misalkan merah sih biasanya dipakai untuk pedas, makanan pedas kayak gitu. Karena juga warna dari cabai kan merah. Terus mungkin untuk ya sesuatu yang mengembirakan atau sesuatu yang full energi kayak gitulah. Terus misalkan teman-teman mau pakai warna orange, itu biasanya lebih untuk usaha yang eh, ada memiliki makna itu segar, terus kemudian kreatif kayak gitu. Nah, biasanya makanan juga pakai orange juga. Terus kemudian kalau misalkan kuning itu memiliki arti optimis, ceria, menyenangkan, dan bahagia. Terus kalau misalnya hijau, nah itu memiliki makna alami, daya hidup, martabat, dan kekayaan ya. Nah biasanya kalau misalkan hijau kan lebih ke misalkan usaha pertanian atau usaha sayur gitu. Nah itu teman-teman bisa pakai warna hijau. Terus kalau misalkan biru itu komunikatif, dapat dipercaya, menenangkan, dan depresi gitu. Nah, terus kemudian ungu memiliki makna keagungan, spiritual, dan misterius. Kemudian warna coklat itu memiliki makna organik, menyeluruh, sederhana, dan jujur. Merah muda memiliki makna feminim, sentimental, romantis, dan menyenangkan. Nah, yang warna pink biasanya, pink atau merah muda itu biasanya salon, seperti itu ya. Terus kemudian tadi eh, kalau coklat mungkin ya bisa juga untuk produk memang jualan coklat biasanya pakai warna coklat ya karena memang khas dari produknya itu kan warna coklat. Terus kemudian kalau misalnya eh, mungkin seperti ini ya kayak alat-alat rumah tangga gitu.
Nah, biasanya kalau misalkan yang mau pakai, yang ingin logonya itu terlihat netral, biasanya pakai hitam. Itu karena mau di gimana pun, hitam itu akan lebih sesuai gitu. Misalnya kita punya logo warna hitam. Nah, terus kita ingin menaruh logo itu di apa? Di warna lain ya. Kayak misalnya kita ingin bikin pamflet atau apapun, terus logo logo kita berwarna hitam itu akan lebih sesuai dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Kalau misalkan logo kita warna ungu gitu, terus kita bikin kita kita taruhkan eh, kita taruhkan di misalnya di kaos gitu ya, yang warnanya hijau gitu, hijau yang sangat terang sekali itu kan eh, ini ya perlu perlu mikir-mikir lagi. Beda lagi kalau misalkan logo kita memang aslinya adalah warna hitam, jadi kita nggak perlu terlalu khawatir dengan hal itu gitu. Gitu. Nah, kemudian di Canva sendiri teman-teman juga bisa buat logo di sini atau misalkan ada yang eh, sudah mengenal AI bisa bisa membuat logo dari AI tersebut gitu. Ada yang mau share di mana aja kita bisa membuat logo? Demianus, dengar suaraku nggak? Halo? Dengar. Oke, tadi Zakiuddin ya? Ya, Oh ya, oke. Zakiuddin sebelumnya udah pernah buat logo belum? untuk logo belum pernah. Oke, ada yang sudah pernah buat logo? Saya Kak Revansia pernah buatnya di mana? pernah Kak. Untuk buatnya kita pakai Adobe Illustrator sih. Jadi ya sesuai request dari Oh, gitu. yang dia minta gitu. Oke. Kalau misalnya seperti itu, kamu targetkan harganya seperti apa? Eh, Tergantung kesesuaiannya sih Kak, sama mintanya kayak gimana. Gitu. Berarti desainnya langsung dari ini ya pembeli ya. Apa pembeli konsultasi ke kamu terus kamu memberikan pilihan Konsultasi desain dulu gitu. ke saya baru saya buat ini, mintanya gimana. Kalau masalah arti dan Oke. lain-lain kan dari dianya gitu. Ya. Oke. Oke, terima kasih Revansya. Oke. Nah, ini salah satu contoh profil bisnis ya, teman-teman. Nanti aku share ke kalian juga. Tuh. Nah, jadi dalam profil bisnis, kalian itu bisa menambahkan seperti pengenalan brand, penjelasan produk, media pemasaran yang kalian pakai, media promosi, terus kemudian laporan penjualan ya kalian, eh, entah itu per bulan ataupun per tahun gitu. Atau yang sudah teman-teman jalankan di tabel omset sekarang gitu. Nah, terus kalau memang diperlukan juga, teman-teman bisa eh, menyertakan juga hambatan dan juga tantangan apa yang teman-teman hadapi gitu. Nah, cuman yang poin terakhir ini tidak terlalu diperlukan ya. Nah, jadi untuk yang eh,
pengenalan brand itu kalian di sini memerlukan logo. Kenapa? Karena kalian perlu yang namanya identitas dari usaha kalian gitu. Nah, jadi untuk usaha Covalent Kitchen ini tuh eh, milik angkatan peserta juga dari angkatan pertama kalau nggak salah. Nah, dia itu usaha makanan ya gitu. Nah, makanya di logo ini juga dia menggunakan warna kuning gitu. Nah, terus kemudian kalian di dalam pengenalan brand ini, kalian bisa menceritakan latar belakang dari usaha kalian gitu. Latar belakang dari usaha itu seperti apa sih awal mulanya kalian itu menjalankan usaha ini gitu, atas dasar apa gitu. Mungkin ada cerita-cerita yang memang eh, di balik berjalannya usaha kalian ya, di di balik didirikannya usaha kalian seperti itu. Nah, kalian juga bisa menambahkan tagline di sini, terus kemudian produk yang kalian jual itu apa aja, tapi cuman sekilas aja gitu. Terus kemudian kalian juga menampilkan produk kalian gitu. Nah, kalau misalkan di sini, di Covalent Kitchen itu, mereka memiliki 26 jenis produk. Nah, ini dijabarkan masing-masing ya. Nah, kalau yang di sebelumnya ini tadi kan dia cuma menyebutkan nih bahwa mereka tuh punya 3 produk utama gitu, yaitu pisang keju, food and snack, dan drink gitu. Nah, di sini dijelaskan lagi lebih detail pisang kejunya itu apa aja sih, terus kemudian food and snacknya itu apa aja, dan drinknya itu ada apa aja kayak gitu. Terus kemudian kalian itu menggunakan media pemasaran apa saja di dalam usaha kalian gitu. Apakah offline store aja atau ada online store-nya juga gitu. Kalau misalkan ada online store-nya juga, kalian sebutkan di online store yang mana gitu. Nah, terus kemudian di sini dia juga membuat sebuah media pemasaran di konten Instagram ya. Mereka membuat sosial media, terus kemudian ada postingannya, terus ini juga kadang ada review dari pelanggan seperti itu, dan juga testimoni begitu. Nah, selain itu juga dia eh, membuat sebuah seperti game gitu agar agar pembelinya itu tertarik dan selalu mengikuti informasi-informasi dari sosial medianya. Terus kemudian dia juga menampilkan penjualannya gitu. Hasil dari penjualannya dari entah itu dari online store maupun offline store gitu. Nah, terus dia juga membuat sebuah diagram seperti ini. Terus dia tambahkan hambatan dan juga tantangan yang dihadapi selama berwirausaha. Nah, nanti teman-teman membuat seperti ini juga, tapi di website ya. Di website materinya akan disampaikan di minggu ke-7 gitu. Nah, jadi untuk profil berwirausaha kurang lebih seperti ini gitu tampilannya atau isi-isinya ya. Jadi teman-teman nanti akan lebih paham gitu. Apa aja sih yang harus dimasukkan dalam profil bisnis? Oke, nanti akan di-share juga materi ini ke dalam grup kita. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari tadi yang survei UMKM? Survei UMKM sudah paham semua ya? Dipastikan sudah paham semua ya, karena akan di-start per Sabtu besok. Iya, Ibu, untuk peserta diminta untuk membuat profil bisnis seperti itu, namun dikumpulkannya nanti saat UTS gitu, dan dibuatnya bukan di PPT, melainkan di website. Tuh.
Teman-teman ada yang belum mengumpulkan buku digital? Untuk UTS-nya akan dilaksanakan pada tanggal 18 April, Ibu. Tuh karena seharusnya itu kan tanggal 11. Cuman karena tanggal 11 itu masih cuti Lebaran, jadi diundur jadi tanggal 18. Untuk pengumpulan buku digitalnya, untuk pengumpulan buku digitalnya nanti kita share di grup lagi ya. Untuk contoh bukunya, bentar.
Jadi untuk contoh buku digitalnya itu nanti teman-teman bisa diakses di pustakaan digital yang sudah dibuat oleh tim. Itu ya. Nah, jadi di sini ada banyak sekali contoh yang bisa teman-teman gunakan gitu untuk jadikan referensi. Jadi contohnya dari SMKN 2 Indramayu gitu. Kan kemarin beritanya teman-teman itu membuat buku digital per instansi gitu ya. Nah, terus di buku digitalnya itu yang pertama jelas ada covernya. Terus kemudian ada kata pengantar. Nah, untuk kata pengantarnya itu eh, diusahakan untuk guru pembimbing berkontribusi juga. Nah, kemudian di daftar isi itu di daftar isi ya, itu nanti akan ada pengantar dari kepala sekolah kalau memang memungkinkan, terus ada pengantar dari guru pembimbing gitu, terus kemudian nanti ada cerita gitu, cerita sharing dari teman-teman yang mengikuti kegiatan ini gitu. Ini contohnya ada, ini diberikan juga ini ya, cerita singkat terkait eh, grup kewirausahaan yang ada di sekolah tersebut gitu. Nah, ini ada cerita singkat terkait Damaipreneur atau tim kewirausahaan di SMKN 2 Indramayu. Terus kemudian ada pengantar dari kepala sekolah, ada pengantar dari guru pembimbing, terus kemudian ini cerita dari siswa yang bernama Sambil Ahmad Paleh seperti itu. Nah, nanti teman-teman membuat juga sama seperti ini ya. Nanti teman-teman ceritakan juga, misalkan kalau memang mengambil topik terkait rupiah pertama, itu teman-teman jelaskan gitu ya awal mula berwirausaha itu seperti apa, terus kemudian kegiatan kewirausahaannya gitu. Dan bukti-buktinya ya kalau ada fotonya ditambahkan. Terus kalau misalkan teman-teman melakukan pemasaran itu ditambahkan juga gitu akun sosial medianya atau mungkin flyer-flyer yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman emang sudah ada NIB-nya itu habis ditambahkan juga. Ya. Nanti untuk profil bisnis, kemudian contoh buku digital, dan eh, itu saja itu nanti akan di-share di grup kita ya. Terus kemudian teman-teman untuk penugasannya yang belum segera dikerjakan ya tugas yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan untuk hari ini penugasannya adalah teman-teman silakan membuat logo logo dari usaha kalian dan juga mengisi survei UMKM per Sabtu besok. Oke, dapat dipahami? Yang belum mengisi presensi, segera mengisi presensi. Sudah di-share oleh Kak Takia ya di kolom chat. Oke, ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Oh ya, untuk teman-teman yang belum mengisi tabel omsetnya bisa segera diisi ya. Karena ini masih banyak sekali yang kosong. Hmm, karena ini juga sangat berpengaruh untuk omset itu nantinya akan sangat berpengaruh di nilai kalian gitu. Ada omset, kemudian keaktifan itu dihitung dari sesi monitoring yang diikuti dan juga presensi ya. Presensi, pokoknya presensi hari Kamis dan Sabtu itu dimasukkan dalam nilai keaktifan. Dan tugas-tugas yang sudah dikerjakan itu nanti masuk juga ke nilai.
aktifan gitu. Oke, teman-teman, apakah ada yang bertanya? Untuk link penugasannya nanti akan kita rekap kembali ya dan dikirimkan di grup. Oke, bagi yang belum presensi, saya tunggu sampai 15 lebih 9. Silahkan diisi. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah mengisi semua, kita tutup untuk pertemuan hari ini. Baik, sudah mengisi semuanya ya? Oke, sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya terkait penugasan hari ini ataupun penugasan yang sebelumnya? Sudah cukup paham, sudah cukup paham semua ya? Oke, baik karena materi hari ini dirasa cukup dan teman-teman sudah mengerti. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin end meeting.